Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Masih bersama staf khusus Menteri Tenaga Kerja Edita Endasari, lalu ada Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Aspek Indonesia, serta Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfuz Wuhaji. Saya ke Mbak Mirah dulu. Mbak Mirah, jadi Anda katakan tadi bahwa ya ada kenaikan meskipun itu kemudian ada catatan, tapi ketika kemudian sudah lebih dari setahun, maka proses kenaikan selanjutnya sesuai dengan perjanjian kerja itu 99,9%, itu hampir semua berarti ya, hampir semua, ada yang tidak tentu, tidak terlaksana. Artinya ya tetap aja UMP juga, begitu? Ya, saya justru gimana ceritanya? Gimana duduk masalahnya? Coba Anda bisa ceritakan. Saya justru ini juga ingin sekalian pada Mbak Dita. Lebih dekat lagi boleh Mbak mikrofonnya Mbak ya, biar lebih jelas. Ya, saya justru di sini juga sekalian saya ingin bertanya kepada Mbak Dika, wakil dari Dika dalam Kementerian Tenaga Kerja. Sejak PP 78 tahun 2015 itu kan sudah ada amanat untuk struktur skala upah. Apa yang disampaikan dari Mbak Dika. Nah, data dari Kementerian sendiri sudah berapa persen perusahaan ini sudah menerapkan struktur skala upah yang maksud. Dan berapa perusahaan yang sudah terkena sanksi karena gara-gara tidak mendapatkan atau menerapkan struktur skala upah di perusahaannya. Itu yang saya tanya dulu, Mas Aiman. Saya agak kurang jelas mendengar Anda, tapi saya ingin coba pertanyaan ke Pak Mas Adi karena Mbak Dita masih belum bergabung. Nanti saya akan panggil kembali. Pak Adi, betulkah demikian bahwa UMP ketika pertama kali masuk ya ke perusahaan itu, tapi kemudian di tahun kedua, ada ketiga dan seterusnya tetap UMP mayoritas 99,9% tadi disampaikan oleh Mbak Mirah. Betulkah demikian? Ya, betul Mas. Jadi sebetulnya begini, pengertian itu sebetulnya yang seharusnya direfleksikan berbeda. Karena saat ini kita berbicara upah minimum itu sebetulnya yang memang bukan pada tempatnya. Makanya seandainya kita memang definisi upah minimum itu kan diberikan memang kepada buruh lajang dan pengalaman di bawah 1 tahun gitu ya. Dan ini saya kira sudah final di situ. Nah, namun kenyataannya yang memperjuangkan pun, jadi teman-temannya Bu Mirah ini pun sebetulnya semuanya sudah berkeluarga dan semuanya juga sudah upahnya juga memang sudah di atas upah minimum, kira-kira seperti itu. Nah, ini seyogianya tadi sudah sampaikan di depan bahwa klasifiksi usaha baik besar maupun menengah itulah sebetulnya yang memang menerapkan upah minimum yang dimaksud. Sedangkan yang proteksi upah yang usaha kecil maupun mikro itu yang belum punya proteksi upah. Itulah yang seyogianya kita kembalikan kepada jaring pengaman yang dimaksud gitu ya. Nah, makanya dari itu kita semuanya seyogianya memikirkan nasional kita. Tidak bisa kita hanya memikirkan ataupun memihak suatu kelompok ataupun hanya memikirkan 1, 2, 3 provinsi. Tidak seperti itu gitu ya. Kita ini sebagai anak bangsa seyogianya kita bisa memappingkan upah itu memang punya berkeadilan. Oke. Artinya Anda mengatakan begini, UMKM itu paling banyak begitu ya? Pengusaha dan pekerja gitu ya. Pak Adi, Anda mengatakan UMKM itu paling banyak. Jadi kalau seandainya dibebankan lebih tinggi lagi, nggak mungkin kuat, nggak mungkin bisa. Iya, saya kira tidak seperti itu ya. Jadi intinya bahwa seperti tadi disampaikan sama Bu Mirah, batas atas, batas bawah, yang untuk menetapkannya bukan itu. Justru itu sebetulnya memberikan suatu rambu-rambu biar pengusaha katakanlah tidak begitu serta-merta menetapkan upah minimum kabupaten maupun provinsi itu sendiri. Itu pengertian batas atas maupun batas bawah. Contoh misalnya, jika ada di suatu wilayah Jabar misalnya di 27 kabupaten maupun kota, jika ada suatu upah yang sudah begitu tinggi, seperti kayak kemarin yang upah sektoral yang dimaksud, kenapa itu diadakan? Itu karena memang disparitasnya, jarak jenjangnya sudah terlalu tinggian gitu ya. Karawang dengan Subang misalnya gitu, saya sebut tadi Pak ya? Itu. Karawang dengan Subang misalnya begitu ya? Iya. Oke, jadi kemudian pada wilayah yang seperti itu maka direm gitu. Pengertian gimana Pak? Iya Mas, jadi gini. Jadi pengertian penetapan upah minimum namanya saja sebetulnya upah minimum ya. Tapi kenapa kita selalu mempersoalkan? Jadi sebetulnya persoalannya bukan masalah naik turunnya, bukan seperti itu. Jadi filosofinya upah sendiri sebetulnya harus kita kembalikan. Bahwa upah itu sebagai jaring pengaman dan sekaligus
diberikan kepada pengalaman yang di bawah 1 tahun. Itu clear. Kenapa kita seakan-akan semuanya membicarakan pengalaman di atas 5 tahun bahkan 10 tahun? Iya. Kalau di situ sebetulnya ya enggak akan pernah ketemu gitu ya, enggak akan pernah ketemu, Mas. Oke, saya ke Mbak Mira sebelum saya ke Mbak Dita. Mbak Mira, jadi ini Iya, salah Pak. kaprah selalu dipikirkan ini kenaikan, padahal ini untuk 0 tahun sampai 1 tahun. Jadi minimum. Komentar Anda. Mas Aiman, saya ngulangin lagi tadi apa yang saya sampaikan untuk pertanyaan saya kepada Mbak Dita, wakil daripada pemerintah. Gini, berapa sih data di Kementerian Tenaga Kerja atau pemerintah terkait dengan perusahaan yang sudah menerapkan struktur skala upah, di mana perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan upahnya untuk para pekerja yang di atas 1 tahun. Itu berapa persen? Yang kedua, berapa sih perusahaan yang sudah disediakan sanksi akibat tidak menerapkan struktur skala upah karena tidak ada amanat tuh. Ini kita bicara setahun ke atas ya? Gimana, Mas? Kita bicara setahun ke atas, bukan upah minimum. Anda mau menantang soal itu ya? Men-challenge soal itu? Oke, saya coba tanyakan ke Mbak Dita. Saya ingin menanggapi ke Pak Madi juga. Kalau bicaranya kekhawatiran terkait dengan upah UKM itu, UMKM, silakan diatur, silakan dibikinkan untuk itu. Bukan berarti kemudian diblas semuanya itu untuk semua. Ini kan yang terjadi yang atas bawah batas bawah batas atas itu kan seolah-olah untuk semua sektor usaha gitu loh. Nah ini yang harus dirapihkan lagi gitu loh menurut saya. Iya. Kita satu dulu, kita bicara soal tadi. Kalau upah minimum buat 0 tahun, 1 tahun ke atas harusnya sesuai dengan perjanjian kerja. Tapi Anda men-challenge tadi, Mbak Dita, ada berapa banyak sih yang sudah melakukan perjanjian kerja untuk mengupah pekerjaannya yang setahun ke atas? Kalau seandainya ada pelanggaran, berapa banyak sih sanksi yang diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja? Boleh dijawab, Mbak Dita? Oke, yang pertama begini. Tadi saya mau mengkoreksi Mbak Mira yang mengatakan bahwa 99,9% tidak akan mungkin tercapai kesepakatan antar pekerja dengan pengusaha di tingkat perusahaan. Saya mau koreksi karena kalau berdasarkan data yang kami miliki untuk daerah Jawa Tengah misalnya ya, itu ada sekitar 9.800 perusahaan sedang dan besar. Kalau yang kecil tadi itu kan UMKM kan berbeda ya nanti treatmentnya ya. Tapi yang menengah atas untuk daerah Jawa Tengah itu 9.800. Dari 9.800 sekian itu, yang memiliki peraturan perusahaan itu 4.700, jadi sekitar 50%. Yang memiliki perjanjian kerja bersama ini tahun 2019. Kenapa diambil tahun 2019? Karena kan belum ada pandemi ya, jadi kita asumsi mereka masih berjalan seperti sebelumnya, bahkan belum ada ciker ya. Itu sekitar 920. Jadi 10%-nya yang memiliki PKB untuk perusahaan sedang menengah, sedang atas, dan 4.700 atau 50% yang memiliki PT. Nah, untuk tahun 2020 yang mendaftar di Kemnaker, PT PKB yang di dalamnya ada struktur skala upah, 2020 sampai sekarang itu 2.121. Kenapa sedikit? Karena memang banyak perusahaan tidak bisa operate, bahkan mungkin tutup. Jadi, dan setiap perusahaan yang mendaftar ke PT PKB kita itu menampilkan di dalamnya struktur skala upah. Tadi seperti yang Mbak Mira bilang, yang di atas 1 tahun gimana? Ya itu ada di situ. Pendidikannya apa, jabatannya apa, apalagi masa kerjanya berapa. Nah itu ada di situ. Nah jadi kalau dibilang 99% nggak terjadi kesepakatan, itu sama sekali nggak. Nggak benar, karena kalau nggak sepakat kan mereka nggak daftar. Iya, oke. Yang pertanyaan tadi soal sanksi, kalau upah minimum iya untuk 0 tahun, tapi kalau 1 tahun ke atas itu ada perjanjian kerja. Ada berapa yang sudah melaksanakan, kalau tidak melaksanakan ada berapa yang disanksi? Iya, jadi kalau sudah diperjanjikan, Mas Aiman, itu harus dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan, itu serikat buruh pasti teriak. Dan lebih mudah bagi serikat buruh untuk menjewer pengusaha kalau ada hitam di atas putihnya. Oke, pertanyaannya ke Menaker. Kementerian Tenaga Kerja sudah berapa memberikan sanksi atas perusahaan yang tadi di-challenge oleh Mbak Dita yang tidak melaksanakan perjanjian kerja tadi? Ya, berarti sanksi yang kita beri, sanksi yang ada di undang-undang itu bentuknya kan administrasi. Ya. Sanksi administrasi itu jangan dikira lebih lemah dari sanksi pidana. Karena sanksi administrasi itu menyangkut dunia usahanya. Kalau sanksi pidana kan individu. Nah, masalahnya begini Mas Aiman. Selama ini problemnya adalah
pengusaha itu karena kenaikan upah, termasuk upah minimum sektoral itu tinggi, mereka mereka akhirnya sistem pengupahan kita berantakan. Jadi yang upah minimum itu dipakai juga untuk, ini yang bagi nggak mendaftar PPPKB ya, upah minimum itu dipakai untuk juga menggaji anak-anak di atas 1 tahun. Karena dianggap sudah tinggi. Jadi untuk anak 2 tahun, 3 tahun itu ya sudah nggak usah negosiasi lagi, pakai aja upah minimum. Terus upah sundulan misalnya, yang itu pun besarannya formulanya belum pasti. Jadi, dan itu kena sanksi harusnya. Dan sanksi tadi Anda katakan administratif. Boleh tahu administratif itu berupa apa? Sanksi administratif itu kan pertama peringatan tertulis, teguran. Yang kedua penutupan perusahaan, penutupan sebagian usaha, penutupan sebagian perusahaan, pencabutan izin. Itu kan sanksi. Nah, bagi teman-teman yang perusahaan dan serikat pekerja yang mendaftarkan PPPKB-nya, relatif tidak ada masalah. Karena itu berarti sudah kesepakatan. Jadi mereka tahu, mereka sanggup melaksanakan ini. Tapi yang tidak mendaftarkan PPPKB pada kita, itu terjebak biasanya ke dalam sistem pengupahan yang tidak berdasarkan produktivitas itu. Dan sudah dilakukan teguran atas itu? Itu pasti. Jadi begitu ada laporan ke kami, itu kan sanksinya pidana. Itu pengawas bisa melakukan BAP, berita acara pemeriksaan terhadap mereka. Ada yang sudah dipidana, Mbak Dita? Sudah Pak, beberapa perusahaan yang tidak membayar upah sesuai upah minimum, itu sanksinya pidana. Itu sudah beberapa kali, bukan hanya ditingkatkan masker ya, tapi teman-teman serikat buruh di daerah juga sudah. Mbak Mira silakan. Ke polisi. Ya, jadi kalau saya tadi mendengar penjelasan dari Mbak Dita, berarti belum clear nih terkait dengan berapa persen sih perusahaan-perusahaan yang mendapatkan sanksi karena tidak atau belum menerapkan struktur skala upah. Kalau asumsi angka dari ratusan ribu jumlah perusahaan Indonesia, 2.000 yang baru mengeluarkan struktur skala upah, artinya itu baru belum maksimal terkait dengan penerapan struktur skala upah. Karena struktur skala upah amanatnya itu sejak tahun 2015, sejak ada PP 78 tahun 2015 itu. Sejak tahun 2017. Artinya ya masih banyak pekerjaan rumah yang harus dipenuhi oleh Kementerian Tenaga Kerja. Jadi kalau bicara tentang kenaikan upah minimum, jangan salahkan kalau kawan-kawan ini sekarang fokusnya ke upah minimum karena memang belum ada penerapan struktur skala upah secara meluas, secara merata gitu Mas Iman. Oke, baik. Itu catatan untuk Kementerian Tenaga Kerja. Terakhir ke Pak Adi. Pak Adi, apa yang bisa diharapkan untuk kita bisa ambil nilai positif dari upah ini? Atau ini memang harus diubah sesuai dengan apa yang kemudian ada di bayangan dari Apindo? Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Ya, baik Mas. Terima kasih Mas Iman, Bu Dita, Bu Mira. Jadi saya kira kita kembalikanlah upah minimum ini kepada kitasnya, kepada dasar memang untuk menggajinya, mengupahnya. Itu saya kira penting gitu ya. Jika itu semuanya kita menyadari, kita kembalikan dan kita memperjuangkan yang upah di struktur skala upah tadi, itu akan lebih baik gitu ya. Namun demikian kita seyogyanya juga harus ngerti juga minimal klasifikasi usaha yang kita perjuangkan ini. Itu kan belum merepresentasikan jumlah usaha yang ada di Indonesia sebagai penopang ekonomi nasional kita, yaitu 98% tadi itu gitu ya. Nah itulah seharusnya ya juga turut serta kita perjuangkan. Nah pertanyaannya adalah juga sejauh mana anggotanya Bu Mira, apakah semakin tahun semakin menambah atau semakin berkurang? Dari situlah sebetulnya bisa kita lihat, kita potret sejauh mana apa yang kita perjuangkan ini cukup mewakili enggak untuk pertumbuhan ekonomi kita secara nasional. Nah seyogyanya kembali lagi kita kembalikan upah minimum kita ini kepada upah memang yang betul-betul memang sesuai dengan kemampuan perusahaan, sesuai dengan kemampuan industri terkait di suatu wilayah. Dengan begitu tidak ada kesenjangan wilayah yang satu dengan yang lainnya. Dan tentu juga harus tetap mengikuti kebutuhan hidup minimum ya Pak ya, kebutuhan KHL, betul, kebutuhan hidup yang kemudian rendah itu yang harus saya mau tambahin satu buat Pak Adi. Waktu sudah habis sebenarnya, Mbak Mira silakan. Oh, Mbak Mira. Oke. Ya, Mas Aiman. Nanti Mbak Dita juga silakan. Singkat saja silakan. Yang mana? Singkat saja. Bahwasannya proses hukum di Mahkamah Konstitusi sedang berlangsung, sedang berlanjut dan belum ingkrah. Ada ketetapan hukum
tetap untuk proses DR terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Maka sejogjanya, sepantasnya untuk pemerintah menggunakan rujukan untuk penetapan UMP ini menggunakan Undang-Undang 13 tahun 2003 dan juga PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Dan kami betul-betul sangat kecewa ketika PP 36 tahun 2021 itu ada batas bawah batas atas ini yang sesungguhnya tidak dikenal juga dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Itu saja. Baik, silakan Mbak Dita, singkat saja. Ya, Mas ini Iman, maaf, saya kepada Pak Adi ya. klarifikasi yang disampaikan Bu Mira ya. Seharusnya yang kita bicarakan ini adalah pekerja yang sedang bekerja. Sedangkan proses hukum tadi itu seyogianya pekerja yang ditangguhkan alias yang tidak bekerja. Demikian. Oke, baik. Silakan Mbak Dita. Ya, ini juga kepada Pak Adi dan teman-teman dari kalangan dunia usaha. Prinsipnya tidak boleh ada pengurangan upah. Jadi upah minimum sektoral yang sudah ditetapkan di tahun 2020 itu tetap berlaku sepanjang mereka masih di atas upah minimum kabupaten atau provinsi yang ditetapkan sekarang. Jadi tidak boleh upah minimum sektoral yang masih berlaku dikurangi. Kami minta kepada teman-teman pengusaha agar tidak menggunakan PP 36 dan Undang-Undang Cipta sebagai salah satu alasan untuk mengurangi upah, menurunkan upah, batas upah yang sudah ada. Terutama teman-teman yang sudah mendapatkan upah minimum sektoral di tahun 2020. Upah minimum sektoral di tahun 2020 tetap berlaku untuk pekerja baru. Dia baru akan berubah sepanjang ada penetapan berbeda dari gubernur atau upah minimum yang sudah ditetapkan itu menjadi lebih tinggi. Tapi kalau dia masih lebih tinggi, sampai kapanpun dia masih tetap berlaku. Jadi teman-teman pengusaha, tolong dicatat itu supaya itu hak mereka. Jangan jadi tidak boleh upah turun begitu ya, Anda mengatakan itu? Tidak boleh upah turun. Yang sudah ada upah sektoral itu tetap. Baik, ini disetujui oleh tripartit ini, pemerintah, pengusaha dan juga tolong pekerja. Dikasih tahu Pak sama teman-temannya karena kami mendapat banyak laporan Undang-Undang Cipta dijadikan untuk menurunkan upah. Untuk mengurangi upah, menurunkan upah yang sudah ada. Baik, terima kasih Mbak Dita Indasari, staf khusus Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, kemudian Pak Adi Mahfuz dari Apindo, dan Presiden Serikat Pekerja Mbak Mira. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu.